Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekolah zaman now ya sekolah berbasis Islam, pinternya dapat, akhlaknya dapat, akidahnya dapat. Ini menurut komentar yang diberikan oleh Mas Har. Ya, kita cantumkan di sini. Dan saya terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan satu komentar yang sangat menarik menjadi inspirasi kita. Dan bagaimana dengan sekolah Kristen? Apakah bisa menjadi pilihan dari umat Islam untuk menyekolahkan anak di sekolah Kristen? Ya, hari gini masih sekolah di tempatnya Kristen, apa enggak aneh gitu ya? Apa enggak aneh gitu ya? Inilah kenyataan-kenyataan baru di kalangan umat Islam, ya, seperti juga dikemukakan oleh komentator kita Dani Albar. Ya, masyarakat Muslim Indonesia makin sadar, ya, pentingnya memberikan bekal pendidikan, akidah dan akhlak kepada anak untuk bekal kehidupannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itulah hakikat pendidikan yang berorientasi masa depan. Jadi satu pendidikan yang berorientasi masa depan itu tidak hanya berkenaan dengan IQ saja, matematikanya cerdas saja, enggak, ya. Bukan hanya ilmu biologinya saja yang bagus atau ilmu alamnya yang bagus, tidak. Akhlaknya harus bagus, akidahnya harus bagus. Inilah model baru kesadaran umat Islam yang ada di Indonesia. Ada juga pendapatnya Salib Patah. Ini kelihatannya agak meledek ini namanya ini ya. Mudah-mudahan kesadaran umat Islam memilih sekolah akan diikuti kesadaran memilih rumah sakit, di mana saat ini rumah sakit Islam juga sudah ada di setiap provinsi. Bahkan bisa kita tambahkan di setiap kabupaten. Ya, rumah sakit Muhammadiyah itu jumlahnya sudah mencapai 400-an rumah sakit di seluruh Indonesia. Artinya kalau provinsi aja kan tinggal cuma 34 beberapa. Kalau kabupaten itu hampir merata. Kecuali mungkin di pedalaman Papua, itu mungkin rumah sakit Muhammadiyah belum ada di sana itu. Nah, ini pola-pola ya yang saat ini menjadi sistem kesadaran masyarakat yang ada di kalangan umat Islam ya. Misalnya PD Pulungan juga mengatakan, Alhamdulillah telah timbul kesadaran umat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Islam. Ya, ini banyak sekali yang like terhadap komentar-komentar itu yang menandakan bahwa pandangan seperti itu banyak disetujui juga oleh para komentator yang lain. Ya, ini yang bisa kita lihat itu. Dan bagaimana sebetulnya seorang tua itu memilih sekolah untuk anaknya, ya misalnya tingkat sekolah dasar atau apa begitu, ya. Ini juga dikemukakan oleh Eni Ratnawati, ya saya kutip dari eniratnawati.com, ya, yang sebetulnya mungkin dia adalah seorang tua, memilihnya itu antara SD negeri atau SDIT. Ya, kalau tingkat SD. Banyak orang tua yang ragu menurutnya. Apalagi bila kita melihat sekeliling, tetangga, saudara, makin membingungkan kita kalau mereka memberikan pertimbangan dalam menentukan pilihan anak didik itu. SD negeri atau SDIT. Loh, SD Kristen gimana? SMP Kristen gimana? SMA Kristen gimana? Ya, kayaknya sama sekali sudah tidak dilirik oleh umat Islam. Bagusnya ya orang Kristen itu ya meliriknya ke Kristen aja, itu lebih bagus itu. Katolik ke Katolik saja. Ya, tidak usah orang Katolik sekolah di Islam, bikin ribut aja seperti kasus yang ada di Padang itu. Karena aturannya harus pakai kerudung, harus pakai jilbab, karena dia Kristen tidak pakai jilbab atau dia Katolik nggak pakai jilbab, akhirnya bikin heboh. Ya, padahal sebetulnya kalau dia nggak sekolah di situ, mungkin sekolahnya juga nggak apa-apa, bagus saja. Malah kebetulan gitu loh kalau tidak ada orang-orang seperti itu. Bagus ngumpulnya berdasarkan pada nilai-nilai dan agama yang diajarkan itu. Nah, pilihan sekarang tampaknya di kalangan orang-orang tua Muslim ya adalah memilih antara menyekolahkan anak di negeri atau menyekolahkan anak di sekolah Islam ya.
yang sudah barang tentu pengelolaannya jauh berbeda. Kalau sekolah negeri pada umumnya itu memang dari segi ekonomi itu ringan, ya bayar sekolah atau tambahan biaya itu menjadi ringan itu, ya. Tetapi sekolah Islam, ya ini memang tampaknya perlu di kalangan orang-orang kelas menengah Islam itu perlu bisa untuk membuat boarding school atau sekolah unggulan Islam yang bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, terutama mereka-mereka yang memang punya potensi kecerdasan yang memadai, supaya kita menjaring kader, ya generasi muda yang Islam yang akan datang itu betul-betul merata, ya bukan hanya orang yang memiliki kekayaan saja untuk bisa di sekolah-sekolah yang sangat Islami itu, ya. Kenapa sih sekarang misalnya? Ini banyak sekali pemirsa komentar-komentar dari komentator kita yang mengatakan, Ustadz, hari ini nggak mungkin umat Islam itu menyekolahkan anak di sekolah Kristen. Hari gini kok masih sekolah anak di sekolah Kristen itu nggak mungkin, ya. Yang sangat mungkin itu adalah peluangnya antara sekolah negeri atau sekolah Islam. Bahkan di beberapa tempat di mana kantong Islamnya itu sudah kelas menengah semua, sekolah negeri bisa kekurangan murid. Kenapa begitu? Karena yang menjadi pertimbangan itu adalah akidah dan akhlak dari anak didik itu. Sementara sekolah negeri hari ini itu dipandang masih kurang di dalam memberikan pendidikan akhlak maupun akidahnya. Karena memang orientasi dari kurikulum nasional itu ya pada IQ itu, ya tidak secara cermat atau secara holistik diintegrasikan dengan kurikulum yang sifatnya membangun akhlak maupun membangun spiritualnya, ya. Itulah mengapa ya kalau anak-anak keluaran, bukan hanya keluaran ya, anak keluar sekolah dari negeri mungkin jam 2 atau jam berapa begitu, SMP atau SMA, biasanya kalau dia sudah mulai jalan di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang merokok. Dan siapa yang mau menegur mereka? Nggak ada. Nah, anak yang sudah merokok seperti ini, bagi orang yang punya kesadaran Islam yang cukup memadai, itu tidak tertarik lagi melihat anak-anak yang merokok di pinggir jalan itu. Masih pakai seragam, sudah merokok, ya. Tapi bagaimana SMP negeri dan lain sebagainya itu menata itu? Kayaknya agak berat. Karena apa? Controlling dari sekolah itu hanya ada di dalam kelas itu sendiri, ya. Dan tugas-tugas ini memang bukan tugas-tugas profetik, tapi tugas-tugas profesional dari seorang guru. Nah, bedanya dengan sekolah-sekolah Islam yang tampaknya sekarang itu dikelola oleh gerakan-gerakan Islam yang berkecimpung dalam bidang pendidikan adalah mereka menyiapkan kurikulumnya yang sangat Islami. Mereka menyiapkan standar untuk akhlaknya. Kemudian juga berkenaan dengan spiritualitas anak, perkembangan spiritualitas anak. Dan karena itu memang inilah yang sekarang ini banyak yang dicari oleh orang tua siswa itu. Ketika masyarakat Indonesia yang mayoritas Islamnya, ya saya memberitahu pada pemirsa semua, ya itu jumlahnya itu mencapai bukan hanya 85%, sekarang itu 87%. Itu menurut World World Population Review, satu analisa populasi dunia tentang Islam yang ada di Indonesia. Itu sudah mencapai 87%. Artinya sudah naik. Kenapa naik? Ya saya kira banyak mu'alafnya itu. Nah, kalau hari gini masih ada orang seperti kalau ada komentarnya itu, Ustadz itu guru gembul masih beranggapan tuh, katanya sekolah Kristen itu lebih baik kata dia. Kemudian dikomentari lebih lanjut, lebih baik apanya? Ya, lebih maju apanya? Katanya bukan lebih baik tapi lebih maju. Maju perutnya atau maju giginya. Artinya dari mana dikatakan bahwa sekolah Kristen itu lebih baik? Ya lihat saja kenyataan-kenyataan yang ada di Indonesia maksud saya itu. Ya saya sudah menyampaikan beberapa upload video berkenaan dengan sekolah-sekolah Kristen yang tumbang, ya, apakah itu di Salatiga, apakah itu di Surakarta atau Jawa Tengah secara umum, misalnya sekolah Katolik yang jumlahnya 570 atau berapa,
190 diantaranya, 190 sekolah itu tutup atau berubah fungsi. Karena apa? Nggak punya murid. Kenapa nggak punya murid? Pertama yang sangat penting adalah kualitas dari sekolah itu. Nah, kualitas ini ngukurnya apa? Sudah barang tentu ukurannya adalah berubah daripada tahun 80-an atau 90-an. Ketika kesadaran umat Islam berkenaan dengan agamanya, dengan Al-Quran dan Sunnahnya, masih tidak memadai. Mereka belum memandang penting tentang akidah dan akhlak dari anak-anaknya itu. Tahun itu. Dan karena itu mungkin mereka masih menggunakan sekolah Kristen, merasa tidak apa-apa. Tapi bagi umat Islam yang ada sekarang dengan kesadaran keislamannya yang tinggi, ya coba saja pemirsa lihat saja di seluruh pelosok, kalau ada orang punya gawe atau apa, ada orang kumpul-kumpul, lihat aja berapa orang yang pakai jilbab dan berapa yang tidak pakai jilbab. Nyaris semuanya pakai jilbab, menandakan bahwa kesadaran umat Islam itu sangat tinggi. Nah, begitu juga dalam konteks hari ini, memilih sekolah bagi orang tua untuk anak-anaknya adalah hal yang menjadi sebuah pertarungan dan juga pengorbanan yang banyak. Dia tidak terlalu mementingkan, karena SD negeri murah kemudian dipilih, enggak. Ya. Sekarang bukan pilihannya itu antara sekolah Kristen atau sekolah Islam, itu pastilah sekarang itu orang Islam tidak ada yang memilih sekolah Kristen. Sekali lagi, kalau masih ada orang Islam yang sekolah Kristen, mungkin dia sangat miskin sekali, kemudian difasilitasi oleh pihak Kristen, udah sekolah di sini saja daripada sekolah kita roboh gitu ya. Kemudian mereka mau berkorban gratis, itu juga bisa. Tetapi itu pun menakutkan, karena cerita-cerita tentang bagaimana sekolah boarding kekristenan itu dari semua denominasi, ya, ini umat Islam tahu semua apa yang terjadi di Kanada itu. Ya, ada ribuan kuburan anak-anak sekolah boarding yang dikelola oleh gereja mati, tidak ada tanda atau tidak ada nisannya. Artinya apa? Kuburannya itu sengaja disembunyikan supaya tidak kelihatan. Lah bagaimana kita mau menyekolahkan anak ke sekolah dengan agama yang sama seperti itu? Coba cari, ada nggak sekolah-sekolah Islam yang punya kuburan? Ya, apalagi kuburan yang disembunyikan, nggak ada. Karena akhlak kita yang ditata oleh Al-Quran, diteladankan oleh Rasulullah, itu jelas semua. Nah, kalau di Kanada ini, dan saya kira bukan hanya di Kanada ini, di berbagai tempat, ya, ketika sekolah-sekolah ini diwarisi oleh para, ada kerjasama antara kolonialisme dengan ajaran kekristenan, menghabiskan penduduk setempat. Apa yang terjadi ya seperti itu. Nah, sekarang memang kesadarannya umat Islam itu sudah luar biasa. Inilah ya, dan apa dampak politik keagamaan atau gerakan Islam ke depan. Kalau umat Islam ini sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi berkenaan dengan menyekolahkan anak itu. Ya. Kalau umat Islam ini sudah memiliki kesadaran untuk tidak memilih ya sekolah kekristenan, sama sekali tidak ada. Ya. Kalau ada ya itu tadi, mungkin dia betul-betul miskin atau mungkin agak kebingungan lah, dia tidak mengerti perkembangan begitu. Bahkan sekarang di beberapa tempat SD negeri, sekolah negeri, SMP negeri, ya itu mulai kehilangan kelas menengah. Karena apa? Kelas menengah mereka banyak yang masuk ke dalam sekolah-sekolah boarding school yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam. Ya, saya mendengar seperti di Malang itu, guru sebuah SMP jumlahnya itu mencapai 500 orang coba. Guru sebuah sekolah, namanya sekolah Ar-Rahmah yang dikelola oleh Hidayatullah. Ya, itu gurunya saja itu sampai 500 orang. Mana ada sekolah sampai segitu banyak gurunya itu. Ya sudah tentu ada pengasuhnya karena dia boarding dan lain sebagainya. Itu menandakan berapa jumlahnya. Bahkan beberapa teman yang sekolahnya itu di Malang, ya sekolah-sekolah boarding itu di hari-hari Sabtu atau hari-hari apa begitu, jalanan di Batu, di kota Batu itu bisa macet total karena banyaknya orang tua yang
mau menengok atau menjemput anaknya dari berbagai kota ke sana. Ya, ini sudah barang tentu sebelum ada penyekatan atau lockdown, ya, atau istilah apalah yang ada sekarang. Ini menandakan satu kebangkitan. Sekali lagi, apa dampak politik gerakan agamanya ketika para orang tua itu sudah memiliki kesadaran yang penuh untuk menyekolahkan anak kepada sekolah-sekolah Islam. Jelas bahwa sekolah-sekolah Kristen ya sekarang berteriak karena hampir bisa dikatakan mereka akan gulung tikar semua. Katolik, Protestan, semua denominasi gulung tikar semua. Dan kalau mereka gulung tikar, ya itu berarti semua aset infrastruktur pendidikan itu tidak bisa berjalan, akan mangkrak semua itu, kecuali memang berganti menjadi difungsikan sebagai panti reda. Ya, beberapa sekolah yang ada di Katolik digunakan untuk panti reda atau untuk orang-orang jompo atau lansia, persisnya lansia, bukan jompo, lansia. Digunakan untuk itu. Coba bayangkan, kalau mereka tidak mempunyai lagi lembaga pendidikan yang bisa menanamkan nilai-nilai kekristenan atau kekatolikan di anak didik mereka. Apa yang akan terjadi dengan gerakan mereka di 10 atau 20 tahun yang akan datang? Habis. Siapa yang bisa diharapkan itu? Ya, kalau mereka sekolah di negeri belum tentu dilayani. Ya, ada keluhan memang karena mahal sekali kalau hanya satu orang yang agama Kristen kemudian harus ada gurunya satu. Wah, negara sekarang sedang pontang-panting banyak utangnya begini ya nggak bisa melayani seperti itu. Ya, dan di samping memang informasi yang luar biasa yang menunjukkan memang keunggulan umat Islam yang ada sekarang. Sekolah-sekolah Islam sekarang jauh lebih keren, lebih bergengsi. Ya, saya punya teman yang buka sekolah Islam, bayarnya saja itu ratusan juta. Tapi ya banyak sekali itu memang betul-betul kelas menengah yang sekolah di situ itu. Tapi itulah menandakan bahwa orang tua sekarang itu betul-betul menyadari bahwa investasi besar yang harus ditanamkan itu adalah menyekolahkan anak seperti dikatakan oleh Mas Har 0,9 itu ke sekolah yang ideal zaman sekarang itu. Apa itu? Sekolah-sekolah dengan berbasis Islam yang pinternya dapat, akhlak dan akidahnya dapat. Ya, itu. Kalau itu sudah dapat semua, orang tua ketika melihat anaknya nanti berkembang dengan baik, itu insya Allah dia bahagia dunia dan akhirat. Karena dia tidak hanya memiliki anak yang pinter, tetapi juga anak soleh dan solehah yang bisa mendoakan orang tua, hormat kepada orang tua, tunduk dan patuh terhadap orang tua. Bukan anak-anak yang ugal-ugalan yang kena narkoba. Bayangkan saja ya, sekarang ini banyak orang yang mungkin sekolahnya dulu anaknya itu nggak diatur akhlak maupun akidahnya. Sekarang banyak yang menjadi korban narkoba. Ya, bayangkan kalau cuma punya anak satu atau dua anak kena narkoba semua. Karena apa? Tidak diproteksi anak-anak ini. Anak SMP sudah ngerokok, ketemu sama temennya, ngobrol di jalan, ketemu sama orang lain, ngasih rokok, ngasih. Siapa yang ngontrol? Beda dengan sekolah boarding. Sekolah boarding, anak-anak dikontrol oleh para pengasuhnya yang integritasnya itu terjamin. Baca Qurannya bagus, ininya bagus, ibadahnya bagus. Dan lihat saja, nggak ada yang ngerokok. Kecuali mungkin pesantren-pesantren tradisional ya. Karena mungkin manajemennya yang mungkin harus ditata, yang mereka itu. Ya, anak-anak mungkin masih bisa merokok. Tapi itu pun untuk menunjukkan bahwa ada orang lain bisa masuk ke situ juga susah juga. Tidak bisa. Ya, apalagi yang boarding school ini. Nah, orang-orang yang misalnya katakanlah sekolah yang negeri atau apalagi kekristenan yang ngerokok kayak begitu. Ada orang datang, ngasih rokok model baru, narkoba dan lain sebagainya. Siapa yang bisa ngontrol mereka itu? Dan narkoba ini betul-betul menjadi momok yang paling menakutkan bagi orang tua kalau punya anak sampai kena narkoba. Begitu anak kena narkoba, sudah harapan masa depan itu habis, sudah tidak ada apa lagi. Inilah saya kira saya sangat salut dengan banyaknya umat Islam dan sudah saatnya para pemirsa sekalian yang mungkin masih melihat ada tetangga muslimnya
tapi masih nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen, tolong diberitahu, ya, tolong diberi pemahaman dan ditanyakan apa masalahnya kok masih sekolah di sana. Kalau hanya kekurangan duit sedikit-sedikit, ya tolonglah ya yang punya kemampuan untuk membantu mereka supaya betul-betul ada persaingan yang sehat. Orang Kristen sekolah di tempat Kristen, orang Islam sekolah di tempat Islam itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.